seorang pemakai yang cukup menahun, seorang pemakai yang kelihatannya sulit untuk bisa sembuh. Sekarang tiba-tiba jadi pengedar. Jadi pengedar itu bisa saja. Jadi karena dia butuh, maka dia ikut jadi pengedar. Tapi biasanya pengedar itu kan ada bosnya. Bosnya itu mencari orang yang jiwanya lebih stabil. Sekarang dalam hal ini Ahmad Sony tiba-tiba menjadi pengedar hebat. Apakah betul? Itu tanda tanya besar. Sekarang kita tinjau dari segi lain. Kita tinjau, jadi ini dari segi orangnya ya, bahwa rasanya sangat kecil kemungkinannya bahwa seorang pengedar, seorang pemakai berat bisa menjadi pengedar yang hebat dalam waktu singkat. Sekarang kita lihat dari sisi lain, dari sisi bahwa ini adalah peredaran narkoba. Peredaran narkoba sama seperti penjualan organ manusia, sama seperti judi, itu semuanya ada faktor X di samping itu. Jadi ada faktor pengalihan masalah. Apakah ini yang terjadi? Karena tetap yang aneh adalah bahwa sebagai seorang pemakai berat bisa menjadi pengedar yang berat dalam waktu yang singkat. Artinya dengan kejadian ini sudah ada pihak ketiga atau oknum, atau kita bisa bilang by design, Bu? Jadi terkesan atau kemungkinan ini dijadikan boneka, dia yang harus dijadikan orang yang akhirnya dianggap sebagai pengedar besarnya. Padahal ada pengedar besar yang lain, tapi dia kan harus meloloskan diri. Dan pengedar itu kan cukup pandai mereka dalam mengalihkan, dan jaringannya itu sudah kuat sekali. Jadi jika ini benar, maka Ahmad Sony yang akhirnya jadi tumbal, pengganti, jadi tumbal. Dia yang akhirnya dikatakan ini loh pengedar beratnya, dengan ini loh pengedar beratnya, maka tidak dicari lagi siapa pengedar sebenarnya. Bu, ini kan kasus ini kan jadi pro kontra juga ya, Bu, terkait pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Ibu sebagai pakar psikiater sendiri menanggapi Amar itu langkah yang tepat nggak sih, Bu, dengan Amar dipindahkan? Atau kita jangan lihat langkah yang tepat dulu, tapi kita lihat apakah masuk akal. Dia sebagai seorang pemakai narkoba berat, lalu tiba-tiba dalam waktu singkat bisa menjadi pengedar besar. Itu rasanya janggal ya. Jadi sekarang kita lihat dari sisi lain. Kalau ini janggal, kira-kira apa yang seringkali terjadi dalam dunia peredaran, mencari orang yang menggantikan orang yang sebetulnya pengedar berat ini. berarti posisi Amar saat ini udah pasti terguncang ya, Bu? Apalagi one man one cell katanya, Bu. Kita bayangkan Ahmad Sony, seandainya pun, walaupun ini kemungkinan di mata saya kemungkinan itu kecil, tiba-tiba dipindahkan, itu saja sudah benar-benar tergoncang. Apalagi kalau dia tidak salah, apalagi kalau ini permainan, maka dia jauh lebih tergoncang daripada seharusnya. Bu, soal persidangan ini kan Ahmad Sony menginginkan offline, Bu, tapi kan dibantah bahwa sidang harus online karena mengingat jarak yang ada yang sangat jauh, Bu. Nah, melihat itu semua kan ada kejanggalan nggak sih, Bu? Sebetulnya dari segi awalnya sebetulnya saya rasa di mata saya sudah janggal. Lalu kenapa kok tidak boleh? Dalam hal janggal, apakah yang lain juga tidak merasa janggal? Kalau yang lain juga merasa janggal, ya harusnya diikuti bahwa dia bisa ya disidangkan berhadapan muka dengan hakim, sehingga lebih berani mengutarakan apa yang sebetulnya terjadi. Ibu, akhirnya kan di sini banyak pro dan kontra untuk berpihak keadilan untuk Ahmad Sony. Nah, ini sedikit
sama nih dengan permasalahan Ibu yang mencari keadilan nih Bu. Apakah hukum di Indonesia memang seperti ini Bu? Jadi kalau kita lihat banyak sekali keluhan bahwa di Indonesia hukumnya itu lebih mementingkan bukan siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi banyak yang mementingkan masalah uang. Kita bayangkan dalam kasus saya saja, yang aneh sekali sudah putusan Mahkamah Agung sudah sangat aneh, tapi bisa ditambah lagi dengan putusan lain yang lebih berat lagi, terus dilakukan eksekusi tanpa pemberitahuan ke saya. Kita bandingkan dengan seorang koruptor. Koruptor kan kaya, koruptor tiap tahun remisi. Kok saya tiap kali naik hukumannya. Hukuman itu soalnya tidak ada yang bisa naik, tapi memang tidak dibuat dalam bentuk putusan, tapi dibuat dalam bentuk ketentuan. Ya sama juga kan, sifatnya juga putusan juga. Jadi putusan bisa naik karena apa? Karena pihak lawan, dugaan saya adalah karena pihak lawan mempunyai uang. Berarti dalam kasus Ahmad Doni ini kira-kira ada kesamaan nggak sih? Jadi di sini sangat mungkin terjadi kesamaan juga. Jadi sekarang kalau misalnya seandainya benar ada pengedar besar yang lain, pengedar itu kan ingin membebaskan diri. Membebaskan diri kan cari siapa yang harus menggantikan Ahmad Doni, dijadikan pengganti. Lalu kalau dijadikan pengganti, maka harus dibuat situasi sedemikian rupa sehingga Ahmad Doni betul-betul dianggap sebagai orang yang pengedar besar. Bu, tapi kalau Ahmad Doni sampai meminta dan memohon kepada hakim serta JPU untuk minta dihadirkan dalam persidangan, bisa diyakinkan juga nggak sih Bu bahwa memang kejiwaan Ahmad saat ini juga terganggu gitu, Ya, pasti. berpikir keras banget gitu. Kalau sudah sampai bisa berpikir bahwa dirinya harus bicara berhadapan dengan hakim, kalau sudah jelas bisa berpikir bahwa dirinya harus berhadapan dengan hakim, maka dia juga harus berpikir bahwa di Nusa Kambangan dia mungkin akan mengalami penekanan. Jadi dia sudah sepertinya sudah merasakan ada ketidakadilan. Nah kalau sampai hakim juga sebenarnya sih Bu dalam persidangan kemarin memang sudah memberikan saran kepada kuasa hukumnya Amar bahwa coba dibicarakan kembali untuk mengajukan permohonan terkait izin ke Kementerian Pertahanan karena kan dia udah jauh banget ya Bu. Nah terus Amar pun minta di situ bahwa kenapa dirinya nggak dititipkan saja di tahanan yang berada paling terdekat gitu. Kalau saya pribadi anggap bahwa itu sangat masuk akal untuk meminta ditahan di tempat yang ya paling tidak di Jakarta supaya dia bisa hadir. Paling tidak persidangan dipercepat kemudian dia tetap hadir.